Selamat datang di Dadin Dark Voice. Tempat di mana cerita bukan sekadar fiksi, tapi mungkin terjadi padamu juga. Matikan lampu, pasang headsetmu. Malam itu, di kamar kosku yang sempit dan berantakan, aku cuma rebahan sambil asyik mantengin YouTube. Jemari lincahku scroll layar HP, nyari video yang bisa nemenin malam mingguku yang sendirian. Sejak dulu, aku ini orangnya paling ogah kalau disuruh percaya sama hal-hal mistis. Hantu, klinik, santet. Paling cuma isapan jempol belaka. Cuma cerita-cerita karangan buat nakut-nakutin anak kecil atau orang penakut macam Siska. Aku selalu berpikir logis, semua pasti ada penjelasannya. Bahkan, kalaupun ada kejadian aneh, pasti itu cuma ilusi optik, halusinasi, atau cuma akal-akalan orang iseng. Keyakinan teguhku itu udah mendarah daging, sampai akhirnya satu malam yang bodoh berhasil menghancurkan semua prinsipku. Malam itu, semua berubah. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar pelan, 2 kali. Aku yang lagi asyik ngeblur di dunia maya cuma bales dengan gumaman santai. Masuk aja, kataku tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Pintu kosku berderit pelan, lalu terbuka. Muncul Bima dan Siska. Bima dengan cenggiran khasnya yang lebar langsung nyelonong masuk. Dia itu tipe cowok paling berani di antara kami bertiga. Paling hobi nantang hal-hal yang bikin nyali ciut. Di belakangnya Siska jalan dengan langkah ragu. Siska ini dasarnya penakut, tapi rasa penasarannya seringkali mengalahkan rasa takutnya sendiri. Jadi dia sering banget kejebak ikut ide-ide gila Bima, walaupun ujung-ujungnya cuma bisa nutup muka atau teriak histeris. "Woi, Rif," seru Bima, suaranya menggelegar memenuhi kamar kecilku. "Udah siap buat ekspedisi kita malam ini?" Nada Bima terdengar antusias, seolah dia mau ajak main ke Dufan, bukan ke tempat angker. Aku cuma mendengus sambil melempar bungkus keripik kosong ke keranjang sampah. "Ekspedisi apaan sih? Paling cuma ngeprank doang," balasku agak malas. "Udah yakin banget mau ke makam keramat itu? Kata orang-orang angker banget loh." Makam yang dia maksud itu bukan makam biasa. Makam itu terletak agak jauh dari pemukiman, di ujung sebuah jalan setapak yang gelap, dikelilingi pohon-pohon beringin tua yang menjulang tinggi, dan konon katanya punya banyak cerita mistis yang bikin bulu kuduk berdiri. Siska yang berdiri di ambang pintu langsung ikut nimbrung, suaranya sedikit bergetar. "Iya Rif, aku dengar katanya ada ritual aneh yang sering dilakuin di sana. Ngeri banget, nanti kalau ada apa-apa gimana?" Dia menatap Bima dengan tatapan khawatir, seolah ingin meyakinkan Bima untuk membatalkan rencana konyol ini. Tapi Bima, yang emang keras kepala, cuma ketawa. "Alah, kalian berdua ini penakut amat, kan cuma buat seseruan doang," katanya meremehkan. "Udahlah, nanti kita coba ritual manggil arwah yang pernah gue baca di internet. Pasti nggak ada apa-apa kok, paling cuma angin doang yang lewat." Mendengar kata ritual manggil arwah, alisku terangkat. "Ritual apaan? Jangan yang aneh-aneh deh. Gue cuma mau buktiin kalau hantu itu gak ada. Nanti kalau beneran muncul gimana?" Tanyaku mencoba menenangkan diri. Sejujurnya, meskipun aku sok berani, ide ritual macam itu bikin sedikit rasa gak enak di perutku. Siska langsung menyahut, "Tapi kalau beneran ada gimana?" Suaranya kini penuh kecemasan. Bima lagi-lagi cuma tersenyum tipis, penuh keyakinan yang terlalu berlebihan. "Gak bakal. Udahlah, siap-siap. Kita berangkat jam 11 malam. Biar dapat feel-nya." Putusnya. Dia udah memutuskan dan kami berdua tahu gak ada gunanya membantah. Kami bertiga pun tertawarnya, meski ada gurat kegelisahan yang jelas terpancar di mata Siska. Malam itu kami semua masih menganggap ini cuma petualangan iseng anak muda. Kami belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari neraka yang nyata. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Suasana di luar udah gelap gulita. Bulan sabit di langit terlihat samar, diselimuti awan tipis, menambah kesan mistis malam itu. Kami bertiga udah siap dengan jaket tebal, senter, dan tentunya nyali yang sok besar. Kami jalan kaki dari kosan, melewati ganggang sempit yang sepi, sampai akhirnya tiba di sebuah jalan setapak tanah yang minim penerangan. Semakin jauh kami melangkah, semakin pekat kegelapan. Suara kendaraan bermotor mulai lenyap, digantikan suara jangkrik yang berderik, lolongan anjing sayup-sayup dari kejauhan, dan desiran angin yang menerpa pepohonan. Malam itu kami beneran datang ke makam keramat itu. Suasananya udah beda banget dari biasanya. Hawa dinginnya menusuk tulang, padahal nggak hujan. Pohon-pohon besar menjulang tinggi.
Siluet yang mengerikan tampak seperti monster raksasa yang siap menelan kami kapan saja. Aroma tanah basah dan daun-daun kering bercampur dengan bau hambar yang asing membuat perutku sedikit mual. Di beberapa nisan tua, aku bisa melihat kain putih lusuh yang sudah kusam, melambai-lambai pelan ditiup angin. Nah, ini dia tempatnya, bisik Bima, suaranya sedikit tertahan. Mungkin karena ikut merasakan aura aneh di sekitar kami. Dia menyorotkan senternya ke sebuah area lapang di tengah pepohonan, dikelilingi beberapa nisan yang lebih tua dan lebih besar dari yang lain. Oke, sesuai petunjuk, kita duduk melingkar di sini. Kami bertiga menurut, duduk sila di tanah yang dingin. Tanpa sadar, aku sedikit bergeser, mencari posisi yang lebih dekat dengan Bima dan Siska. Siska yang duduk di sebelahku langsung menggenggam erat lenganku, tangannya dingin. Bima, ini seriusan, aku merinding banget. Bisiknya suara hampir nggak kedengaran. Aku bisa merasakan tubuhnya sedikit bergetar. Bima yang biasanya pecicilan kali ini terlihat lebih serius. Dia mengeluarkan selembar kertas lusuh yang entar dia dapat dari mana, dan 3 buah lilin putih kecil. Santai. Oke, kalian pegang lilin ini. Ikutin gua, katanya sambil membagikan lilin. Dia menyalakan lilinnya sendiri dengan korek api, lalu membantu kami menyalakan lilin masing-masing. Nyala api kecil itu sedikit memberi kehangatan dan rasa aman di tengah kegelapan yang pekat. Bima mulai bermantra aneh dari kertas itu. Suaranya pelan dan bergetar, bergema aneh di tengah keheningan malam. Bahasa yang dia gunakan bukan bahasa sehari-hari. Terdengar seperti bahasa kuno yang pernah kudengar. Aku mencoba memahami, tapi kata-katanya terlalu asing. Angin berhembus kencang tiba-tiba. Nyala lilin kami guriah, hampir padam. Aku harus mengeratkan pegangan agar lilin tak jatuh. Bersamaan dengan itu, suara-suara aneh pun mulai terdengar. Bukan suara jangkrik atau anjing lagi, tapi lebih seperti bisikan samar dari kejauhan. Kadang terdengar seperti gumaman, kadang seperti erangan pelan. Aku coba menajamkan pendengaranku, tapi suara itu terlalu pelan dan tidak jelas. Weh, cukup, kataku mulai gak nyamam. Ada sesuatu yang salah. Suasana ini bukan cuma seru-seruan doang. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menatap Bima, berharap dia menghentikan ritual konyol ini. Tapi Bima, yang entah karena panik atau terlalu fokus, terus bermantra. Wajahnya juga udah mulai pucat pasi, sama seperti aku dan Siska. Tinggal sedikit lagi, gumamnya, suaranya masih bergetar. Dan kemudian, terjadilah. Tiba-tiba suara tawa cekikikan perempuan terdengar sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Rasanya seperti ada seseorang yang berdiri persis di belakang bahuku, tertawa dengan suara melengking dan menyeramkan. Tawa itu kering, serak, dan penuh kebencian. Bukan tawa yang menyenangkan. Lilin di tangan Siska langsung mati. Apinya padam seketika, seolah ditiup sesuatu yang tak terlihat. Ah! Siska menjerit histeris. Dia terloncat berdiri, wajahnya pucat pasi, matanya melotot ketakutan. Ada, teriaknya menunjuk ke arah belakangku. Aku nggak berani menoleh. Rasa koding menusuk tulang langsung merayap dari kakiku hingga ke ubun-ubun. Bau busuk, seperti bau kembang melati yang sudah layu bercampur bau anyir, tiba-tiba menusuk hidungku. Cabut, teriakku. Langsung melompat berdiri. Tanpa pikir panjang, kami bertiga langsung lari berbirit-birit. Tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Kami berlari sekuat tenaga, menerobos semak-semak, kaki kami tersandung akar-akar pohon, tapi kami nggak peduli. Satu-satunya tujuan kami adalah menjauh dari tempat sialan itu. Suara tawa itu tak berhenti, bahkan rasanya semakin kencang, seolah mengejar kami. Bukan hanya tawa, kini aku juga bisa mendengar suara langkah kaki yang berat, seolah ada seseorang yang mengikuti kami dengan tergesa-gesa. Napas kami terengah-engah, paru-paru terasa berbakar, tapi kami terus berlari, sampai akhirnya kami berhasil keluar dari area makam itu dan mencapai jalan raya yang lebih terang. Kami tidak tahu bahwa kejadian di malam itu hanyalah awal dari semua teror yang akan menimpaku. Sebuah petaka yang berawal dari keisengan. Kami berhasil kabur dari makam itu. Saat akhirnya kami tiba di kosanku, napas kami masih terengah-engah. Dada kami naik turun dengan cepat seolah baru saja berlari maraton. Keringat dingin membanjiri dahi, meskipun udara malam itu dingin menusuk tulang. Kami buru-buru masuk ke kamarku, menutup pintu rapat-rapat, seolah ingin mengunci semua kengelian yang baru saja kami alami di luar sana. Lampu kamar langsung kunyalakan, membanjiri ruangan dengan cahaya terang menerang. Rasanya cahaya itu adalah satu-satunya penenang kami saat itu. Kami bertiga duduk diam di lantai, menyandar di dinding, wajah kami pucat pasih.
dan mata kami masih memancarkan ketakutan yang mendalam. Suasana di antara kami jadi beda. Ada ketegangan, ada kegelisahan, dan ada ketakutan yang gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Siska yang duduk di sampingku masih terisak pelan. Bahunya bergetah. "Aku udah bilang kan?" Suaranya serak karena menangis dan sedikit berteriak. "Jangan aneh-aneh. Sekarang gimana? Aku takut banget. Gimana kalau ada yang ngikutin kita pulang?" Dia melirik ke arah pintu kamar seolah ada sesuatu yang bisa menerobos masuk kapan saja. Bima, yang tadi paling berani, kini juga terlihat sangat syok. Dia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri, tapi jelas terlihat bahwa dia juga gemetar. "Gak akan kenapa-napa kok," katanya. Mencoba meyakinkan kami dan mungkin juga dirinya sendiri. Mungkin cuma perasaan kita aja, anggap aja cuma angin sama halusinasi. Raut wajahnya nggak bisa membohongi. Keyakinan di suaranya terdengar goyah. Aku sendiri, yang selama ini selalu sok logis, rasanya ingin memukul kepala Bima. "Angin apaan?" balasku. Suaraku sedikit lebih tinggi dari biasanya, karena emosi. Suara tawa itu jelas banget, dan sedekat itu. Rasanya kayak dia ada persis di samping kita. Astaga, gue nyesal banget ikut-ikutan kalian. Coba aja tadi gue nggak nurutin ide gila kalian. Pasti nggak akan kayak gini. Aku frustrasi. Bukan cuma sama mereka tapi juga sama diriku sendiri yang begitu mudah terbujuk. Bima diam. Dia tahu, kali ini dia memang sudah kelewat batas. "Udahlah," katanya akhirnya. "Besok juga lupa, kalian tidur aja." Tapi kami tahu, malam itu akan sulit untuk dilupakan. Bahkan mungkin takkan pernah bisa. Kami bertiga mencoba tidur, tapi malam itu adalah awal dari neraka pribadi yang hanya ku tahu. Aku memutuskan untuk tidur di kamarku sendiri, dengan lampu kamar tidur kecil tetap menyala. Harapanku cahaya bisa mengusir rasa takut itu. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan detak jantungku yang masih berpacu kencang. Pikiran-pikiran tentang tawa seram itu terus berputar di kepalaku. Aku membalikkan badan ke kanan, lalu ke kiri, mencari posisi yang nyaman. Akhirnya perlahan-lahan, aku pun terlelap, dibawa masuk ke alam mimpi yang kuharap bisa memberiku ketenangan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Aku terbangun. Bukan karena suara alarm yang memekakan telinga, bukan juga karena suara bising dari luar. Aku terbangun karena tiba-tiba saja, seluruh badanku rasanya nggak bisa digerakin. Berat banget, kayak ada beban yang nimpa seluruh tubuhku. Aku coba menggerakkan jari-jariku, tapi nggak bisa. Aku coba mengangkat tangan, tapi tubuhku kaku, seolah tertahan sesuatu yang tak kasat mata. Mataku cuma bisa ngelihat ke atas, ke arah langit-langit kamarku yang gelap, meskipun ada lampu tidur yang menyala samar. Rasa panik langsung menyerbu. Kenapa ini, pikirku dalam hati? Kok nggak bisa gerak? Aku coba teriak, tapi suaraku nggak keluar. Yang keluar cuma suara napas tertahan, seperti orang tersedak. Rasanya kayak ada sesuatu yang menekan dadaku kuat banget, bikin napasku tercekak. Aku merasakan sensasi seperti ada balok beton besar yang menindih tubuhku, membuatku sulit bernapas. Keringat dingin mulai membasahi dahiku, dan rambutku di bagian belakang leher terasa berdiri. Dan kemudian, horor itu dimulai. Perlahan, dari sudut pandang mataku yang hanya bisa ngeliat ke atas, terlihat bayangan hitam mulai muncul di langit-langit kamarku. Awalnya samar, seperti gumpalan asap hitam yang menari-nari. Tapi perlahan, bayangan itu makin jelas, makin membentuk sosok. Sosok itu adalah wanita dengan rambut panjang terurai yang menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya tidak terlalu jelas terlihat, hanya siluet samar yang mengerikan, tapi aura seramnya sangat terasa. Bayangan hitam itu tampak seperti kain panjang yang melambai-lambai di kegelapan. Jantungku berpacu lebih cepat, berdebar kencang seolah ingin meloncat keluar dari dadaku. Ya Tuhan, apa itu? Panikku dalam hati. Jangan-jangan itu yang di makam tadi? Jangan-jangan dia ikut pulang denganku? Aku mati-matian mencoba melawan, menggerakkan jari kaki, menggerakkan kepala, apa saja agar bisa lepas dari kondisi ini. Tapi semua sia-sia, tubuhku benar-benar lumpuh total. Sosok wanita berambut panjang itu perlahan bergerak, seolah-olah dia turun dari langit-langit, melayang ke bawah, mendekat ke arahku yang terbaring tak berdaya. Semakin dekat dia melayang, semakin kuat rasa dingin yang menusuk tulang menjalar di sekujur tubuhku. Bukan hanya dingin biasa, tapi dingin yang lembab dan berbau aneh, seperti bau tanah kuburan basah bercampur aroma melati busuk. Aku bisa merasakan napasku semakin pendek, semakin berat, seolah udara di sekitar menghilang, atau mungkin paru-paruku yang tiba-tiba berhenti bekerja. Lalu, sebuah suara, sebuah bisikan yang sangat pelan, bergetar, tapi menusuk gendang telingaku. Suara itu terdengar seperti suara wanita yang sudah lama nggak bicara, serak dan penuh kesedihan, namun juga ada nada mengancam. "Ikutlah aku," bisik suara itu. Sangat dekat, seolah-olah dia berbisik tepat di telingaku. Bisikan itu bukan hanya kata-kata, tapi juga membawa sensasi dingin yang membuat seluruh bulu romaku berdiri tegak. Aku tidak tahu apa artinya, tapi aku tahu aku tidak mau ikut dengannya. Aku ingin berteriak sekuat tenaga, ingin minta tolong, ingin melarikan diri, tapi tubuhku seolah mati. Mulutku terkunci rapat, tidak ada suara yang bisa keluar.
Aku merasa seperti mau kehabisan napas. Mungkin ini akhirku. Tiba-tiba seperti ada riset di sistem tubuhku. Aku tersentak, terbangun dengan napas terengah-engah, terduduk di tempat tidur. Jantungku masih berdebar kencang, memukul-mukul dadaku. Keringat dingin masih membasahi dahiku, dan tubuhku terasa lemas. Aku segera melihat ke sekeliling. Kamarku terang benderang karena matahari sudah terbit. Sinar pagi masuk melalui celah gorden jendela. Napasku masih berat. Astaga, mimpi, tapi rasanya nyata banget. Aku memegangi dadaku, mencoba menenangkan diri. Aku melirik ke arah langit-langit. Kosong, tidak ada bayangan hitam, tidak ada wanita berambut panjang. Semuanya normal, tapi rasa takut itu masih melekat kuat di benakku. Sensasi sesak napas dan kaku yang baru saja kurasakan masih sangat jelas. Saat itu aku berpikir, mungkin ini hanya mimpi buruk yang intens, efek dari kejadian semalam di makam. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri, tapi jauh di lubuk hatiku, ada suara kecil yang berbisik bahwa itu bukan sekedar mimpi. Itu nyata, dan itu adalah permulaan. Sejak malam mengerikan itu, ketindihan itu jadi tamu rutin di tiap malamku. Awalnya, aku mati-matian meyakinkan diriku kalau itu cuma mimpi buruk biasa. Efek samping dari adrenalin yang memuncak gara-gara insiden di makam keramat itu. Mungkin aku terlalu capek, atau terlalu banyak pikiran. Tapi, lama-lama, keyakinan itu runtuh. Frekuensi kejadiannya makin sering, hampir setiap malam. Dan yang paling parah, sensasinya makin nyata. Bukan lagi sekadar bayangan samar, tapi semakin jelas dan menakutkan. Aku selalu terbangun dengan napas terengah-engah, jantung berdebar seperti mau copot, dan keringat dingin membanjiri seluruh tubuh. Meskipun sudah bangun, rasa sesah di dada itu masih tertinggal, seolah ada beban tak terlihat yang masih menimpaku. Aku mulai takut tidur. Aku coba berbagai cara. Tidur dengan lampu menyala terang, mendengarkan musik penenang, bahkan sempat nonton film komedi sampai ketiduran, berharap bisa mengusir semua pikiran negatif. Tapi nihil. Begitu mata terpejam dan aku masuk ke fase tidur pulas, dia selalu datang. Tamu tak diundang yang tak bisa kuusir. Pagi harinya, aku terlihat seperti zombie berjalan. Kantung mata menghitam, wajah kusut, dan energiku terkuras habis. Bima dan Siska, yang masih sering nongkrong bareng aku di kantin kampus, langsung menyadarinya. "Woi Rif, muka lu kusut amat. Abis begadang berapa hari sih?" Tanya Bima sambil mencomot keripik kentangku. Aku menghela napas panjang. Berat. "Bukan begadang," jawabku lesu. Gue nggak bisa tidur nyenyak. Tiap malam, gue ketindihan. Aku melihat ekspresi Bima dan Siska berubah. Dari yang tadinya santai, kini menjadi serius, bahkan sedikit cemas. Siska, yang memang dasarnya penakut, langsung membelalakan matanya. "Ketindihan? Yang kayak nggak bisa gerak itu, Rif? Yang katanya kayak ditindih setan?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. "Persis," balasku mengangguk pelan. "Dan bukan cuma nggak bisa gerak, Sis. Gua ngeliat bayangan. Kadang sosok wanita rambut panjang yang itu, dia bisikin sesuatu yang nggak jelas, tapi bikin merinding banget. Rasanya kayak dia ada di samping gue, bernapas tepat di telingaku." Aku sengaja tidak menceritakan detil matanya yang merah menyala, takut mereka makin panik. Bima dan Siska saling pandang. Ada ekspresi yang tidak bisa kutebak di wajah mereka. Antara takut, kaget, dan mungkin rasa bersalah. Mereka pasti juga mikir, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan ritual konyol kita di makam itu. "Lo nggak bohong kan, Rif?" tanya Bima, suaranya kini lebih pelan. "Jangan-jangan itu gara-gara semalam." Dia menatapku lurus seolah mencari kebohongan di mataku. "Gue juga mikir gitu. Sejak dari makam itu, ini mulai terjadi. Apa jangan-jangan ada yang ngikutin gue pulang? Gue beneran ngerasa kayak enggak sendirian di kamar. Dingin banget tiap malam, padahal AC mati." Siska mengusap lengannya sendiri seolah kedinginan. "Ya ampun, aku juga, Rif. 2 hari ini aku ngerasa ada yang ngawasin di kos. Kadang dengar suara ketukan di dinding, padahal nggak ada siapa-siapa. Aku sering kebangun tengah malam karena kayak ada yang jalan-jalan di luar kamar, padahal sepi banget kosan kita." Giliran Bima yang mulai panik. Matanya membesar. "Jadi ini bukan cuma perasaan gua aja. Tadi malam juga kayak ada dengar suara cewek nyanyi pelan banget di luar jendela. Suaranya kecil, tapi jelas banget. Kayak lagu anak-anak yang diulang-ulang. Aku langsung nyalain lampu, tapi nggak ada siapa-siapa." Ternyata bukan cuma aku yang mengalami hal aneh. Bima dan Siska juga merasakan hal-hal ganjil,
Tapi ketindihan ini cuma menimpaku. Rasanya kayak terkunci di dalam tubuh sendiri, sadar tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Ini adalah bentuk penyiksaan mental yang jauh lebih buruk daripada hanya sekedar melihat penampakan. Setidaknya kalau penampakan, aku bisa teriak atau lari. Kalau ini, aku cuma bisa pasrah, menunggu sampai rasa sesak itu menghilang dan aku bisa bergerak lagi. Malam itu, aku mencoba tidur lagi. Aku sudah minum teh hangat yang kubuat sendiri, berharap bisa menenangkan sarafku. Semua lampu di kamarku biarkan menyala terang, termasuk lampu utama dan lampu belajar. Aku bahkan menyetel playlist lagu-lagu ceria, berharap bisa mengisi kamarku dengan energi positif. Aku tiduran di kasur, memejamkan mataku. Nggak boleh terjadi lagi, bisikku pada diriku sendiri. Aku harus kuat, ini cuma perasaan, cuma halusinasi, aku bisa melawannya. Aku berusaha untuk tidur dengan pikiran positif, memaksakan diriku untuk percaya bahwa ini semua hanya mimpi. Tapi harapan tinggallah harapan. Aku memejamkan mataku. Lalu perlahan, seperti yang sudah-sudah, aku mulai merasakan tubuhku kaku. Rasa berat itu datang lagi, menindih seluruh tubuhku. Mataku terbuka lebar, pupilku membesar karena ketakutan. Aku ketindihan lagi. Kali ini horornya lebih jelas, lebih menakutkan, dan lebih personal. Dari sudut pandang mataku yang terkunci, aku melihat pintu lemari pakaianku yang tadi sore sudah kututup rapat-rapat, kini terbuka sedikit demi sedikit. Engselnya berderit pelan sekali, tapi cukup membuatku merinding. Aku bisa melihat kegelapan di dalam lemari. Jantungku berpacu kencang, memukuli tulang rusukku seolah ingin melarikan diri. Aku berusaha memejamkan mata. Tapi tidak bisa. Kelopak mataku seperti terpaku, memaksa pandanganku terus tertuju pada celah pintu lemari yang kian terbuka. Dari celah yang semakin lebar itu, muncul sepasang mata merah. Merah menyala, seperti bara api, menatapku lurus, dingin, dan penuh dengan kebencian. Itu bukan pantulan cahaya, bukan ilusi. Itu adalah sepasang mata sungguhan, milik sesuatu yang bersembunyi di dalam lemariku. Mata itu tidak berkedip, hanya menatapku dengan tatapan kosong, tapi terasa sangat mengintimidasi, seolah-olah dia bisa melihat langsung ke dalam jiwaku. Mata itu bukan mimpi. Panikku dalam hati, ketakutanku mencapai puncaknya. Ini nyata, ini beneran terjadi. Sosok di dalam lemari tidak keluar sepenuhnya. Dia hanya terus mengamati dengan mata merahnya itu yang menyala, tak bergerak, tak berkedip. Tapi kehadiran itu sangat kuat, begitu mencekam. Rasa sesak di dada Rifki makin parah. Aku merasa tenggorokanku tercekak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekikku. Aku megap-megap, mencoba mencari udara. Paru-paruku terasa kosong. Lalu, suara itu datang lagi. Kali ini bisikan itu lebih jelas, menusuk telingaku. Seolah dia berbisik persis di samping telingaku, bukan lagi dari jauh. Suara wanita itu terdengar serak, dingin, dan penuh dengan kemenangan. Kau milikku sekarang. Bisikan itu membuat seluruh tubuhku bergetar hebat. Aku merasakan hawa dingin yang luar biasa. Seolah ada tangan tak terlihat yang membelai wajahku, dari dahiku turun ke pipi. Dinginnya membuat kulitku merinding dan otot-ototku kejang. Aku ingin berteriak tapi tidak ada suara yang keluar. Aku ingin lari tapi tubuhku beku total. Aku hanya bisa terbaring di sana, tak berdaya, menjadi tontonan bagi entitas yang tidak bisa kulihat sepenuhnya. Rasanya seperti ada seseorang yang sedang menikmati penderitaanku. Tiba-tiba, seperti ada sengatan listrik. Aku tersentak bangun, kali ini terbatuk-batuk keras karena rasa sesak yang masih tertinggal di paru-paruku. Aku langsung melompat dari tempat tidur, menyalakan semua lampu utama di kamar. Mataku langsung tertuju pada lemariku. Pintunya tertutup rapat, persis seperti sebelum tidur. Tidak ada mata merah yang mengintip, tidak ada celah. Semuanya normal. Aku memegangi leherku, batuk-batuk, berusaha menenangkan napasku yang masih terengah-engah. Astaga, gumamku hampir menangis. Ini sudah kelewat batas. Ini bukan lagi sekadar mimpi buruk. Aku harus melakukan sesuatu. Malam itu, aku tidak tidur lagi. Aku menghabiskan sisa malamku duduk di pojokan kamar, memeluk lututku.
gemetar ketakutan, menunggu matahari terbit. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Ini harus dihentikan. Kami bertiga akhirnya sadar. Ini bukan lagi cuma iseng-iseng atau sekedar cerita horor yang kami tonton di YouTube. Ini beneran serius dan kami semua terlibat di dalamnya. Apalagi aku yang tiap malam jadi sasaran utama gangguan itu. Wajahku selalu pucat pasi, lingkaran hitam di bawah mata sudah seperti panda, dan rasanya tubuh ini nggak pernah benar-benar istirahat. Aku nggak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan seperti ini. Aku butuh solusi. Kami butuh solusi. Kita nggak bisa diam aja, Rif, kata Siska suatu pagi saat kami sarapan di kantin kampus. Wajahnya juga terlihat lelah, meskipun tidak separah aku. Aku juga sering ngerasa nggak nyaman di kosan. Kadang dengar suara aneh, kadang kayak ada yang jalan di lorong pas tengah malam. Meskipun nggak seseram yang kamu alami, tapi ini bikin aku nggak tenang. Bima mengangguk setuju. Iya, gue juga kepikiran terus. Kemarin malam, pas lagi main game, tiba-tiba headset gue mati sendiri, padahal baterainya full. Terus lampu kamar juga kedip-kedip. Ngeri juga ternyata. Kita harus cari tahu ini kenapa dan gimana cara ngakhirinnya, kataku, penuh tekad. Aku udah coba semua cara yang logis, dari ganti posisi tidur, nyalain lampu, sampai muter musik keras-keras, tapi nggak ada yang berhasil. Dia tetap datang. Gimana kalau kita coba minta tolong sama orang yang ngerti hal-hal kayak gini? Usul Siska. Aku punya kakek di desa, dia lumayan paham hal-hal gaib. Mungkin beliau bisa bantu. Aku dan Bima langsung mengiyakan. Ini adalah satu-satunya harapan kami. Tanpa pikir panjang, setelah kelas selesai, kami bertiga langsung menuju terminal. Naik bus menuju desa tempat tinggal kakek Siska. Perjalanan terasa panjang, dipenuhi kecemasan dan harapan yang bercampur aduk. Rumah kakek Siska adalah rumah joglo tua dengan halaman luas yang dipenuhi pohon-pohon rindang. Suasananya sejuk dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Kakek Siska adalah seorang pria tua yang bijaksana, dengan rambut putih dan sorot mata yang teduh. Beliau duduk bersila di kursi bambu ruang tamu, mendengarkan cerita kami dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk pelan. Kami menceritakan semuanya. Dari awal kami iseng-iseng datang ke makam keramat, melakukan ritual aneh itu, sampai teror ketindihan yang kurasakan tiap malam, dan gangguan-gangguan kecil yang dialami Siska dan Bima. Setelah kami selesai bercerita, kakek Siska menghela nafas panjang. Jadi begitu, katanya. Suaranya tenang tapi mengandung nada prihatin. Kalian melakukan ritual pemanggilan di makam itu. Itu bukan hal main-main, anak-anak. Kalian tidak hanya memanggil, tapi juga membuka pintu antara dunia kita dan dunia mereka. Dan kemungkinan besar ada sesuatu yang ikut pulang bersama kalian. Mendengar penjelasannya, bulu kuduku merinding lagi. Jadi dugaanku benar, ada yang mengikutiku pulang. Jadi kakek tahu apa yang terjadi padaku? Tanyaku, penuh harap. Ketindihan tiap malam, melihat bayangan, mata merah, itu semua ulah dia. Kakek Siska mengangguk pelan. Itu tanda, Rifki, makhluk yang kalian ganggu itu merasa tertarik pada kalian, terutama padamu. Mungkin karena kau yang paling gak percaya dan paling vokal saat ritual. Mereka suka menggoda orang yang seperti itu, membuktikan keberadaan mereka. Kata-katanya terasa menampar. Selama ini aku sok jagoan, sok nggak percaya, dan sekarang aku harus membayar mahal untuk keangkuhanku. Terus gimana, kek? Apa ada cara menghentikannya? Siska bertanya, suaranya terdengar cemas. Aku takut Rifki kenapa-kenapa, dia sudah terlalu kurus dan pucat. Kakek Siska terdiam sejenak, memejamkan mata, seolah sedang berpikir atau berkomunikasi dengan sesuatu. Ada, katanya, matanya terbuka lagi. Tapi butuh keberanian dan keikhlasan yang besar. Pertama, kalian harus mengakui kesalahan kalian, tulus dari dalam hati. Kedua, kalian harus menutup pintu itu lagi. Jika tidak, dia akan terus mengganggu, bahkan mungkin semakin parah. Gimana caranya, kek? Tanya Bima. Wajahnya terlihat serius. Dia kini sepenuhnya percaya.
Kalian harus kembali ke makam itu, kata kakek Siska, membuat kami bertiga terkesiap. Tapi kali ini bukan untuk memanggil atau main-main, tapi untuk meminta maaf, memohon agar mereka tidak mengganggu lagi dan mengembalikan apa yang bukan milik kalian. Dan kalian harus membersihkan energi negatif di area tempat kalian melakukan ritual. Kembali ke sana, tapi nggak bahaya kek? Tanyaku ragu. Bayangan suara tawa melengking itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Kakek Siska mengesenyum tipis. Akan bahaya jika kalian melakukannya dengan niat main-main lagi, atau dengan hati yang penuh ketakutan dan keraguan. Tapi jika dengan niat baik dan tulus, insya Allah mereka akan mengerti dan tidak akan mengganggu. Kalian juga akan kubekali sesuatu. Malam harinya, setelah makan malam, kakek Siska memanggil kami lagi. Beliau memberikan kami sebuah kantung kecil berwarna putih, berisi daun-daun kering berbau wangi, dan sejumput garam kasar. Sebarkan ini di sekitar area itu, di tempat kalian dulu melakukan ritual. Jelasnya, saat menyebarkan, niatkan dalam hati untuk meminta maaf, untuk mengembalikan apa yang bukan milik kalian, dan untuk menutup kembali pintu yang dulu kalian buka. Berdoalah dengan tulus. Dan ingat, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah main-main lagi dengan hal seperti ini. Dunia mereka itu nyata, dan ada batasan yang tidak boleh kalian langgar. Kami mengangguk, menyerap setiap kata yang beliau ucapkan. Rasa takut itu masih ada, tapi kini bercampur dengan tekad dan harapan. Kami harus mengakhiri ini. Malam itu, dengan bekal dari kakek Siska, kami bertiga kembali ke makam keramat itu. Kali ini suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Seolah tahu kami akan datang. Udara terasa lebih berat dan suara jangkrik pun seolah bungkam. Hanya ada suara nafas kami yang terdengar jelas di tengah kesunyian yang menakutkan. Aku rasanya lututku lemas, bisikku pada Bima dan Siska. Namun aku tahu ini adalah satu-satunya cara. Tapi kita harus kuat. Ini demi kita semua, demi bisa tidur nyenyak lagi. Kami menyusuri jalan setapak yang gelap, hanya diterangi senter di tangan Bima. Setiap langkah terasa berat. Pohon-pohon beringin itu kini tampak lebih besar, lebih angkuh, dan lebih mengerikan di bawah cahaya bulan yang samar. Kami mencari lokasi bekas ritual kami, di mana kami pernah duduk melingkar dan membaca mantra bodoh itu. Ini tempatnya, bisik Siska. Suaranya sedikit serak. Meskipun gelap, aku bisa merasakan energi yang kuat di tempat itu. Kami mengeluarkan kantung dari kakek Siska. Dengan tangan gemetar, kami mulai menyebarkan daun-daun kering dan garam di sekeliling area itu. Kami memejamkan mata, memusatkan pikiran, dan berdoa dalam hati dengan tulus. Aku memohon maaf atas keangkuhanku, atas kebodohanku, atas gangguanku terhadap mereka. Aku memohon agar mereka membiarkan kami dan agar pintu itu bisa tertutup kembali. Angin dingin kembali berhembus kencang menerpa wajah kami. Kali ini, anehnya, tidak ada suara tawa yang melengking, tidak ada bisikan menakutkan. Namun ada sensasi seolah ada banyak mata yang mengawasi kami dari kegelapan, merasakan setiap gerak-gerik dan doa kami. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan itu menusuk dari segala arah, dingin dan berat. Setelah selesai menyebarkan semuanya, Bima menghela nafas panjang. Semoga berhasil, gumamnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara lolongan anjing yang sangat panjang dan menyayat hati. Lolongan itu bukan lolongan biasa, itu seperti lolongan kesakitan, atau mungkin kemarahan yang tertahan. Suaranya bergema di malam yang sunyi, membuat kami bertiga merinding. "Itu apa?" bisik Siska, matanya membelagak ketakutan. Pada saat yang bersamaan, seolah menjawab pertanyaan kami, suara kakek Siska terngiang di benakku seperti narasi yang mengiringi suara lolongan anjing itu. "Itu artinya mereka melepasmu. Tapi ingat, pintu itu pernah terbuka. Jangan biarkan ia terbuka lagi." Kami tidak menunggu lama. Setelah lolongan itu mereda, kami segera meninggalkan makam itu. Kali ini kami tidak lagi berlari terbirit-birit dalam ketakutan yang histeris. Tapi kami berjalan cepat dengan langkah penuh harapan dan hati yang lebih tenang. Kami tahu, kami baru saja melewati sesuatu yang besar. Kami berharap
Ini adalah akhir dari semua teror yang kami alami. Sejak malam itu, setelah kami kembali dari makam keramat dengan bekal doa dan garam dari kakek Siska, ketindihan itu nggak pernah terjadi lagi. Akhirnya, aku bisa tidur nyenyak. Nggak ada lagi sensasi badan kaku yang tertindih, nggak ada lagi sosok bayangan wanita berambut panjang, apalagi mata merah menyala yang mengintip dari lemari. Mimpi buruk yang dulu menghantuiku setiap kali terpejam pun lenyap tak berbekas. Rasanya seperti beban berat yang selama ini menimpaku tiba-tiba terangkat. Aku bisa bernafas lega lagi. Pagi hariku kini berbeda. Aku terbangun dengan perasaan segar, bukan lagi lemas dan kusut seperti zombie. Kantung mata hitamku perlahan memudar dan wajahku kembali merona. Senyum kecil kerap menghias bibirku setiap kali aku membuka mata di pagi hari, merasakan damai yang sudah lama hilang. Aku sering melihat ke arah langit-langit kamarku, di mana dulu bayangan menyeramkan itu sering muncul. Sekarang, langit-langit itu kosong. Hanya ada bekas noda air di sana-sini yang terlihat biasa saja. Tidak ada lagi aura mencekam yang dulu selalu kurasakan. Bima dan Siska juga bilang mereka nggak ngerasain gangguan apa-apa lagi. Bima bilang headsetnya nggak pernah mati sendiri dan lampu kamarnya nggak lagi kedap-kedip aneh. Siska juga udah nggak dengar suara ketukan di dinding atau suara langkah kaki di lorong kosan. Kami bertiga merasa sangat lega, seolah baru saja lolos dari sebuah ujian hidup yang paling menakutkan. Suatu siang, kami bertiga lagi asyik nongkrong di kafe dekat kampus. Meja kami penuh dengan gelas kopi dan piring kosong bekas camilan. Suasana di antara kami terasa lebih ceria, lebih santai dan penuh tawa. Kami ngobrol ngalor ngidul, dari tugas kuliah sampai rencana liburan. Tidak ada lagi gurat ketegangan atau kecemasan di wajah kami. "Syukurlah Rif," kata Siska, menyeruput es kopinya. "Atu ikut lega kamu udah nggak ketindihan lagi. Aku beneran sempat kepikiran banget waktu itu. Kamu kelihatan parah banget." Aku tersenyum, merasakan kehangatan persahabatan kami. "Iya sis, gue juga bersyukur banget. Rasanya kayak lahir kembali. Gue pikir bakal selamanya kayak gitu." Bima mengangguk-angguk setuju. "Iya benar, kita bertiga kapok banget lah. Nggak ada acara uji nyali atau ritual-ritual aneh. Cukup sekali itu aja pengalaman horor yang paling gila seumur hidup." Dia terkekeh, tapi ada nada serius dalam suaranya. "Kapok seumur hidup," balasku tersenyum getir. "Pelajaran paling berharga yang pernah gue dapat. Nggak semua hal bisa dijadiin bahan bercandaan, apalagi yang berhubungan sama hal-hal mistis begitu. Ternyata mereka itu beneran ada, dan mereka nggak suka kalau diganggu." Hidup kami perlahan kembali normal. Rutinitas kuliah, nongkrong di kafe, begadang ngerjain tugas, semua terasa seperti sedia kala. Tapi, ada yang berubah di dalam diri kami, terutama di dalam diriku. Kami jadi lebih hati-hati sama hal-hal yang gak kasat mata. Kami jadi lebih menghormati dunia lain yang ternyata memang ada, jauh di luar jangkauan logika dan pemahaman kami. Kami gak lagi berani iseng-iseng atau meremehkan cerita-cerita horor. Kami tahu, batas antara dunia nyata dan dunia gaib itu sangat tipis, dan sekali kita melanggarnya, konsekuensinya bisa sangat menakutkan. Kadang saat sendirian di kamar kosku di malam hari, aku masih suka merinding kalau teringat mata merah yang menatapku dari balik lemari itu, atau bisikan dingin yang berulang kali menusuk telingaku, "Kau milikku sekarang." Rasanya kayak, meskipun mereka sudah pergi, jejak ketakutan itu nggak pernah hilang sepenuhnya dari diriku. Bekas luka di jiwaku mungkin gak terlihat, tapi itu ada. Ketakutan itu jadi semacam pengingat, semacam alarm, yang selalu berbunyi pelan di sudut pikiranku. Aku sering merenung betapa rapuhnya kedamaian yang kurasakan ini. Apakah benar-benar sudah berakhir, atau hanya sebuah jeda sebelum mereka kembali? Kakek Siska bilang pintu itu sudah tertutup, tapi beliau juga menambahkan, "Jangan biarkan ia terbuka lagi." Kata-kata itu selalu terngiang-ngiang. Apa maksudnya? Apakah ada kemungkinan pintu itu bisa terbuka lagi tanpa sengaja? Atau hanya sekedar peringatan untuk tidak lagi bermain-main dengan hal serupa? Suatu malam, aku sedang asyik membaca buku di kamarku. Suasana hening, hanya ditemani suara pendingin ruangan yang berdesir pelan. Tiba-tiba aku merasakan sedikit hembusan angin dingin melewati tengkuku. Angin itu bukan angin dari jendela atau dari celah pintu, tapi rasanya kayak ada sesuatu yang melintas sangat dekat di belakangku.
Aku merinding. Spontan aku menoleh ke belakang, ke arah pintu lemari yang tertutup rapat. Tidak ada apa-apa. Lemari itu tampak normal. Tidak ada celah, tidak ada mata merah yang mengintip. Aku menghela nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Perasaan doang, gumamku pada diri sendiri. Aku coba kembali fokus pada buku di tanganku. Tapi pikiranku sudah terlanjur melayang. Apakah itu memang cuma perasaan? Apakah itu cuma sisa trauma yang masih melekat dalam diriku? Atau itu hanya sebuah pengingat bahwa pintu yang pernah terbuka itu, meskipun sudah tertutup, bisa saja suatu waktu terketuk lagi. Seolah ada sesuatu di luar sana, di balik tirai tipis realitas yang masih menungguku. Menunggu saat yang tepat untuk kembali mengetuk. Atau mungkin menunggu aku sendiri, yang tanpa sadar membukanya lagi. Aku tahu setelah semua yang terjadi, aku tidak akan pernah lagi bisa menjalani hidupku dengan ketidakpercayaan yang dulu kumiliki. Dunia ini sepertinya jauh lebih kompleks dan penuh misteri daripada yang kubayangkan. Terima kasih banyak ya sudah setia mendengarkan sampai akhir. Jangan khawatir, meskipun ceritanya bikin bulu kuduk berdiri, aku akan selalu berusaha menyajikan konten horor yang seru dan berkualitas buat kalian. Jadi, jangan lupa, kalau kalian suka dengan cerita ini, klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah pengalaman horor kalian sendiri, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar gak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan berikutnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, tetap hati-hati dimanapun kalian berada, karena kadang misteri itu lebih dekat dari yang kita bayangkan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.